Anies dan Ahok di situ comeback tadi kan Hasto ngomong terima kasih kepada Anies dan anak Abah ya, yang luar biasa pengaruhnya. Nah, gua ngelihat DKI menang tuh, padahal cuma satu partai itu, cuman PDIP doang. Itu kejutan kalau buat gua, kejutan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kampanye akbar kemarin itu kan yang digadang-gadang dua presiden akan datang, Jokowi dan SBY, dua-duanya nggak datang tuh. SBY sakit, Jokowi di Jateng. Apakah itu berpengaruh terhadap penurunan suara? Guys, denyut pilkada udah dimulai guys. Sejak tadi pagi, tanggal 27 November 2024 guys. Nah yang menarik ini adalah realita ketika kampanye dan pada saat pencoblosan. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah kita melihat hitung cepat. Karena hitung cepat itu secara ilmiah sudah bisa dibuktikan dia akan menyamai dengan hasil manual. Nah, ini kemarin rame juga, Re. Misalnya dari sekjennya PDIP ya, Hasto. Terus juga di beberapa ini mulai muncul yang namanya Partai Coklat tuh. Nah, ini kalau nggak salah kemarin tuh dari bocor halus istilah Partai Coklat ya, Parcok. Parcok. Nah, kemarin itu didengung-dengungkan Hasto sangat mengkhawatirkan mengenai pilkada ini berkaitan dengan Parcok ini nih. Nah, yang menarik lagi juga kaitan dengan pengaruh Jokowi nih di pilkada ini. Yang jelas ya, yang di-endorse terang-terangan oleh Jokowi itu adalah Jakarta, Jateng, Jawa Tengah, otomatis Sumatera Utara ya. Walaupun dia Sumatera Utara nggak terlalu ini sekali kan. Nah, tetapi yang menarik kita ambil Jakarta dulu nih, Le. Hasil hitung cepat. Ini sesuai dengan realitanya nih, walaupun belum akhir kan. Baru berapa jalan nih, 50% ya? Ada sebagian ada yang di atas 50%. Nah, dan di atas 50% itu trennya Pramono Anung sama Bang Dul ini sesuai dengan hasil survei kemarin. Yang posisinya mengungguli dari Ridwan Kamil. Nah, gimana lu melihat ini, Le? Kalau gua ngelihat ya kejutan tuh terjadi di Jakarta sebetulnya. Kalau di Jateng, Jabar, Jatim, sama Sumut itu nggak ada perubahan berarti sebetulnya. Nggak ada perubahan berarti. Pasangan yang diunggulkan Jabar, Deddy Mulyadi, kemudian Jateng Yasin, Jatim Hovifah, Sumut Bobi, semua hampir 60%. Semuanya hampir 60%. Kalau ngelihat tadi endorse-nya Jokowi itu kelihatan di Jateng sebetulnya. Survei terakhir waktu Jateng itu perbedaan Yasin dengan Andika itu single digit tuh, di bawah 10% tuh. Nah sekarang pada terakhir setelah pencoblosan di hitung cepat, Yasinnya kan melejit jadi hampir 60%. Artinya peran endorse Jokowi tinggi di situ. Nah, DKI menarik, Menarik banget. Menarik. Ketika RK di awal diunggulkan di atas 50%, tiba-tiba menukik kan. Menukik, sekarang bahkan Pramono sama Dul, Marano, itu rata-rata hampir 50%. Bahkan SMRC itu, Saiful Mujani Research Consultant itu, udah di atas 50 tuh. Di atas 50 ya? 50, sekian persen lah. Nah artinya ini perubahan luar biasa tuh. Nah pertanyaannya kan di sini orang kemudian ngelihat pengaruh Anies tuh. Sampai Hasto juga ucapan terima kasih. Kan? Pengaruh Anies dan Ahok. Anies dan Ahok. Anies dan Ahok di situ comeback tadi kan Hasto ngomong terima kasih kepada Anies dan anak Abah ya, yang luar biasa pengaruhnya. Nah gua ngelihat DKI menang tuh, padahal cuma satu partai itu, cuman PDIP doang. Itu kejutan kalau buat gua, kejutan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kampanye akbar kemarin
itu kan yang digadang-gadang dua presiden akan datang, Jokowi dan SBY, dua-duanya nggak datang tuh. Ya. SBY sakit, Jokowi dijateng. Apakah itu berpengaruh terhadap penurunan suara? Itu juga pertanyaan ya. Nah, tapi gue ngelihat menangnya Pramono dan Rano ini pertama dia kan di detik terakhir MK putusan iya. di atas 6% bisa ngajuin. Iya. Artinya Kim Plus itu bukan segalanya. Dukungan partai gede itu bukan segalanya. Nah, gue malah lihatnya agak berbeda nih. Kemudian yang kedua, endorser. Endorser itu ternyata di Jakarta pengaruh banyak partai dan Jokowi nggak ngaruh tuh. Iya. Kalau gue ngelihatnya ya di situ ya, dua partai. Itu catatan dari gue mengenai pilkada itu. Tapi lepas dari itu ya, pilkada kali ini memang kehilangan greget kalau gue. Sangat ya. Jadi banyak yang misalnya jumlah pemilih ya. Jumlah pemilih kalau overall kayaknya memang menurun tuh. Gue belum lihat angka golput seperti apa. Iya, ya gue juga belum lihat, tapi gue melihat dari beberapa lokasi ya. Itu katanya kabarnya itu agak turun dari sisi itu. Nah, tetapi yang kita bahas nih misalnya yang DKI yang menarik seperti lu bilang tadi. Ya. Karena apa? Karena endorsementnya ngeri-ngeri. Satu ada Jokowi yang baru turun dari presiden nih. Iya. Yang kata kondisi presiden-presidenan. Yang pengaruh ada Jokowi, di situ ada bahkan Presiden Prabowo terpilih kemarin itu mengendorse melalui surat kan? Nah, surat yang lagi diperiksa sama Bawaslu. Yang diperiksa Bawaslu yang soal apakah itu di hari tenang atau sebelum. Nah, tetapi di sisi lain Pramono dan Bang Dul ini di-endorse juga oleh Abah Anies dan Ahok. Yang notabene dua-duanya sangat populer tuh di Jakarta tuh. Nah, memang yang menarik lain, gue lihat karakteristik Jakarta memang agak berbeda tuh, Le. Secara pendidikan, mayoritas pemilih Jakarta mayoritas pendidikan tinggi tuh. Yang kedua, lebih melek politik. Sehingga dia tidak terpengaruh tuh dengan ini endorsementnya Jokowi. Bahkan Prabowo kan di Jakarta sangat populer sekali. Tetapi kenapa tidak? Karena warga Jakarta gue menilai mereka lebih melihat pada sosok si calon. Bukan lebih kepada endorsement ya. Sama ketika orang mengatakan, oh ini karena RK bukan orang Jakarta, Suswono bukan orang Jakarta gitu ya. Tetapi waktu Jokowi nyalon juga di gubernur bukan orang Jakarta juga. Gitu. Itu bukan isu lah sebetulnya. Bukan isu. Tetapi yang isunya itu adalah ya memang karakter warga Jakarta yang sangat berbeda. Kalau gue melihat itu tuh, Le. Iya, karakter Jakarta yang apa istilahnya. Kalau gue ngelihat malahan karakter Jakarta sekarang tuh pengen stabil tuh. Makanya kan kayak Pramono Rano itu menurut gue mau ngelanjutin yang bagus-bagus dari yang sebelumnya. Itu kalimat yang diterima oleh masyarakat Jakarta ya. Nah RK dengan mau bangun INA, bangun itu, mindahin balai kota dan sebagainya, buat warga Jakarta. Nggak butuh bangun itu, lu bikin gue macet gimana sih? Fasilitas umum, fasilitas sosial. Gitu-gitu. Nah, gue ngelihatnya seperti itu. Iya. Nah, yang menarik lagi, minimal Jakarta ini bisa menjadi sebuah bukan pilot ya, tetapi pembelajaran politik untuk daerah-daerah lain. Artinya gini, kemarin kan kita dengar tuh katanya ada penggelontoran duit ratusan miliar ya, yang untuk ke RK misalnya kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua, karena ini lokal Jakarta, kekuatan dari partai pendukung calon untuk menghadirkan saksi. Nah, sehingga permainan money politik juga agak sulit itu. Walaupun ya sempat didengung-dengungkan ya Hasto menginikan Parcok. Nah, karena Parcok ini juga yang gue dengar
Yang familiar sama kita kan selama ini piscok ya. Cuman pascok ini begitu kemarin Hasto dengung-dengungkan ini menurut gue berpengaruh juga tuh. Ya loh, cuman yang menarik sebetulnya ini kan hari pencoblosan, ini kan hari Rabu 27 November nih. Yang paling menarik sebetulnya adalah jika tidak Jakarta ya, jika tidak ada yang lewat 50%, maka 2 putaran. 2 putaran. Nah ini menarik buat gua, andai kata 2 putaran, kan di daerah lain udah selesai dan Iya. partai juga bisa fokus ke Jakarta semua nih. Iya. Nah itu yang gua pengen lihat tuh, kalau 2 putaran, buat gua RK dapat angin segar di situ. Nah itu dia. Meskipun kalau gua bukan soal Pramono Rano segala macam, udahlah 1 putaran buang-buang duit gua. Iya, gue juga setuju tuh. Mendingan 1 putaran lah kan, dan 2 putaran itu akhirnya berhadap-hadapan menjadi 2 kubu tuh. Pasti diametral. Dan akhirnya seperti yang dikhawatirkan Pramono kan. Pramono tadi keluarin statement tuh. Dia lebih suka misalnya hasilnya ini adalah 1 putaran. Karena kalau 2 putaran dia udah unggul. Karena kalau 2 putaran itu akan menimbulkan pro kontra yang kubu-kubuan yang akan impact-nya itu akan panjang. Kalau gua sih lebih ke concern sesungguhnya kayak pilkada ini. Ya oke lah gitu. Buat gua tuh concern gini. Kalau 2 putaran itu duit lagi dan. Kedua, lu bayangin untuk pilkada ini se-Indonesia ini dan. Berapa duit yang triliun? dihabisin 41 triliun dan. 41 triliun itu dengan Jakarta 2 putaran. Enggak, bukan total uang pilkada. Total. Jakarta aja, ini hibah dari Pemda untuk pilkada doang. Duit Pemda kan berarti. Itu 1 triliun dan. Hampir 1 triliun. Yeah. Nah, pertanyaan gua, mengeluarkan uang 41 triliun ini berbanding lurus nggak dengan kesejahteraan rakyatnya masing-masing? Yeah, kalau buat gua ya. Yeah. Kalau tidak berbanding lurus, makanya orang kan mulai ngomong, udahlah balik lagi ke zaman dulu aja, ditunjuk sama DPR. Iya. Ya menurut gue sih, tapi kalau ditunjuk DPR sih terlalu ini. Kembali ke. Bukan, ada suara begitu. Iya. Ketika duit dihambur-hamburkan dan hasilnya tidak berbanding lurus dengan rakyat. Ya untuk apa? Maksud lo itu kan? Iya, tapi secara demokrasi, ini kan kalau secara langsung kan ini murni nih, Le. Dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, kalau itu kan perwakilan. Gue yang zaman dulu Bush ketika Indonesia dia ngomong ke SBY ketika itu. Indonesia itu melewati Amerika katanya. Karena semuanya dipilih. Lu legislatif dipilih, pemimpin pun dipilih. Kata dia jauh lu. Iya, semuanya ya. Gua nggak tahu itu Bush ngomong kayak gitu tuh muji apa sinis kan gua nggak tahu. Tapi oke lah, ini kalau lu prediksi 1 putaran atau 2 putaran? Gua berharap 1 putaran ya. Tapi sayangnya ini siapapun lah ya. Kita take-nya pada saat masih berjalan. Baru nanti malam kan, baru nanti malam keputusannya. Tapi intinya adalah angle-nya aja yang kita inikan ini. Siapapun pemenangnya di Jakarta, Le. Itu kita masih tetap berharap bahwa Jakarta ini harus menjadi pembelajaran dalam berdemokrasi dan berpolitik di Indonesia, Le. Sampai di situnya iya, Dan. Tapi gue mohon maaf nih, siapapun yang jadi nih, siapapun yang jadi ya oke. Mohon maaf itu kan nanti dibayar pakai duit rakyat ya, termasuk duit kita nih. Mohon maaf, gue akan memulai keraguan. Keraguan buat gue, pemimpin pun siapapun yang jadi, gue ragu bahwa dia akan menomorsatukan rakyat. Gue mohon maaf. Jadi termasuk ke pemimpin terpilih gitu sama pilpres segala macam, siapapun presiden, gue mau mulai dengan keraguan. Bagus, Le. Seenggaknya dengan pernyataan lu itu bisa menjadi pendorong siapapun yang terpilih akan mengutamakan rakyat. Oh, iya. Gue meragukan. Ya bahwa dia adalah pemimpin gue, iya, gue akuin sebagai pemimpin.
Tapi Ya. apakah dia akan memperjuangkan 100% rakyat? Ya. Gua ragu. Ya. Oke, sudah. Kita lihat nanti berarti guys. Tapi intinya trennya sudah kelihatan yang meleset DKI doang. DKI. Gua belum lihat ya. Kalau kayak- misalnya Pramono sama Bang Dul jadi nih. Oh iya. Tapi kejutan di Banten. Airin kalah Airin kalah ya. menurut hasil cepat. Itu baru tuh. Kejutan tuh. Kejutan banget itu. Kejutan Airin kalah. Karena Artinya- kalau padahal kan Airin dan keluarganya ya. Keluarga Atut lah ya. Itu kan di Banten itu udah kayak dinasti politik yang luar biasa itu. Iya. Punya sejarah panjang. Punya sejarah panjang. Nah, kalau memang benar-benar Airin itu kalah, wah, Itu kejutan. itu luar biasa itu. Kejutan. Dan yang menarik itu Banten ini secara demografis Gede loh. ini besar dan juga banyak yang masyarakatnya di kelas bawah tuh, Lek. Oh iya. Iya. Ya oke. Tapi lagi-lagi kalau itu karena gua memulai dengan keraguan. Tapi monggo buat para pemimpin di daerah itu yang terpilih, silahkan buktikan keraguan gua salah. Tapi gua mulai dengan keraguan. Oke. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?